Yo, halo, kembali bersama kami di Probopedia, Pacapas putar Probolinggo. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama anak muda inspiratif lah bisa dikatakan. Nah, Bro Soleh, bagaimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik bro. Nah, kalau kalian tahu nih Bro Soleh ini salah satu menjadi owner ya untuk sekarang ya. Ya, Owner dari salah satu konveksi di Probolinggo. Namanya Gazlan Confection atau apa vendor sebutannya? konveksi. Oh, vendor konveksi, Gazlan vendor konveksi. Nah, Mas Soleh, ini Gazlan nih sendiri apa artinya? Gaslan itu diambil dari bahasa Arab. Hmm. Jadi gozala yuzulu goslan. Artinya emang menjahit, Oh, memintal, menenun. Jadi diambilkan masdar dari gozala. oh, Gitu. jadi ada Jadi emang filosofinya juga. konveksi emang artinya itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk Gazlan ini emang fokus di konveksi vendor atau seperti apa nih kira-kira? Untuk sekarang itu fokus ke jasa, vendor, jahit. Jadi ada pesanan custom, jadi masyarakat, lembaga, atau dari anak muda itu bisa. Kedua juga kita punya produk. Produk kaos santri. Ada di TikTok sama di Shopee. Oh, itu Namanya semuanya. juga GHZ-TLN. Gitu. Oh, yang namanya Gazlan semuanya ya. Betul. Nah, ini Gazlan nih kalau kita tarik ke belakang nih ceritanya seperti apa nih sejarahnya nih? Oke, dari dulu itu emang pas mondok ya ceritanya. Hmm. Pas jadi santri itu diajak teman, tidak sengaja diajak teman. Dan lama kelama butuh 2 bulan 3 bulan terjadilah sebuah konveksi kecil yang namanya home industry. Jadi Hmm. jahitnya itu kita itu ini rumah ke rumah Oh, gitu. seperti itu. Itu Seperti itu. masih belum ada nama Gazlan. Belum adanya Gaslan tuh 2021 akhir bulan kayaknya. Oh, November apa Desember gitu. seperti itu. Ini kenapa tiba-tiba kepikiran untuk bikin konveksi atau emang berangkat dari sekolah konveksi penjahit atau seperti apa nih kira-kira? Kalau dilihat dari itu anu, karena SMP dulu saya pengen baju. Hmm. Tapi cuman kalau bikin kan minimal kan, selusin kan. Ya. Dan kalau kita tuh bisa bikin lebih murah kan, untuk produksi sendiri maksudnya. Hmm. Jadi mesin jahit kan murah kan ya. Ya. Jadi terpaksa ya harus buat lah. Jadi buat konveksi supaya juga saya pengen baju itu juga bisa dibuatin juga gitu. Hmm. Nah, ini Gazlan ini sudah berdiri sejak tahun berapa? 2021 ya. Berarti sekarang sudah jalan 5 tahun, Kurang lebih 5 tahun, kurang lebih belum lima genap. tahun. Nah, ini dari proses awal merintis Gazlan itu apakah ada kendala-kendala atau apalah yang bisa bikin down misalkan atau mengalami kerugian atau seperti apa? Oke, kendala tuh pasti ada dua faktor kan, Hmm. eksternal sama internal. Tapi yang lebih dominan tuh eksternal. Jadi customer yang agak nakal biasanya kan. Jadi kan sistemnya kita kan paymentnya DP. Ya. 50-50 lah ya, jadi kalau selesai baru dilunasin. Itu risikonya vendor situ. Jadi kalau nggak kuat banget di bisnis jasa itu ya jangan gitu lah. Hmm. Jadi untuk membackup itu makanya saya punya inisiatif untuk sekarang jadinya dibuatkanlah produk. Jadi Gasan tuh fokus ke jasa sama produknya sendiri, anggaplah brandnya gitu juga. Itu baru 2023 ada produknya itu, jadi kayak kaos jaket itu sebelumnya nggak ada. Kalau pernah ngalami kerugian nggak? Tertipu atau seperti apa? Tertipu itu biasanya skala besar emang puluhan juta ya. Hmm. Paling mentok itu saya sebutkan nominalnya 80. 80 juta. Ya, kalau normalnya di awal-awal 10 15 rugiannya, dan untuk ini 500.000 200 kan udah dihitung. Ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ya kalau gak ada hujan itu kita gak bisa ini bertahan. Berkembang lah Ya, ya. betul. Nah, itu kerugian paling banyaknya di 80 juta. 80 juta. Itu Waktu itu umur masih 21 22. wah, itu pasti banyak ini Banyak ya. itu kan. Pasti banyak ya Banyak itu untuk umur 80. 21 Lumayan. 22. Nah, itu apa langkah untuk kembali bangkit dari kerugian 80 juta itu seperti apa? Waktu itu memang frustasi besar ya, tapi emang benar menjadi wajah kan. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Terus ada Thomas Edison juga bikin berapa itu penemuannya baru ke 1000 baru dia nemu lampu kan. Ya. Masa cuman rugi segitu, ada apa kerikil kecil seperti itu kita tidak bisa melewati. Jadi tetap kita harus semangat di jalan yang sudah kita tempuh. Kita harus punya prinsip dalam hidup seperti itu. Oh, seperti itu. Ini kira-kira produksi terbanyaknya nih dari Gazlan nih berapa piece atau berapa lusin atau berapa bal lah gitu. Kalau rata-rata sekarang itu masih tergantung musim ya. Biasa normalnya itu 1600, 1200, paling kecil itu 600 piece. 600 piece. Tidak dihitung kaos itu.
Kalau kaos biasanya lebih banyak, 200, 500, BK 1000 dalam sebulan. Ini Gazlan produksi apa aja sih selain kaos? Untuk vendornya itu fokusnya PDH, Hmm. jasket, dan jas, terus jaket itu juga, terus sama kaos sablon. Oh, Kebanyakan itu sudah yang paling banyak dipesan setiap bulannya ya. Sudah. tapi untuk kita pengen pesen baju custom atau seperti apa itu masih bisa. Bisa. Kalau kaos kebetulan no minimal ya. Kalau kayak jaket custom variasi jahit itu baru. Kita Ada minimal minimal order. ordernya. Betul. Oh, seperti- Ada yang 2 lusin, ada yang 1 lusin. Hmm. Gitu. Nah ini sepak terjang Mas Soleh sendiri di Gazlan ini. Ini kan untuk sekarang jadi owner. Sebelumnya itu merintisnya dari berapa orang atau tim atau seperti apa? Merintisnya dulu saya sama temen Berapa orang? berdua. Oh berdua. Terus kita sama-sama jadi supir waktu itu dengan karyawan totalnya 30. 30 karyawan. Karena sekarang sudah sendiri ya. Jadi karyawannya udah tinggal 9 yang punya saya. Karena pecah kan. Tapi tetap konsisten, continue. Orang 9 itu maksimal semua kok. Oh seperti itu. Nah Mas Soleh, ini kegiatan sehari-hari Mas Soleh ini selain apa di konveksi Gazlan ini mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan nyantai kayaknya. Namun seperti itu ya. Seperti Jadi kita hanya ngopi gitu kan. Oh, Di angkringan, Mobile Legend itu kegiatannya jadinya nggak terlalu ini apa ya. Nggak terlalu action banget di kerjaan. jadi sementara fokus di Gazlan ini mengembangin si Gazlan lah seperti itu ya Betul. konveksi. Nah ini rata-rata para pembeli Gazlan atau customer Gazlan ini di umur berapa? Siswa kah atau mahasiswa? Rentang di usia 12, 17 sampai 18 ke 29. Kebanyakan di situ. Itu dari segala jenis pakaian yang diproduksi. Betul. Tapi kalau yang bawa-bapak kan 30, 40 itu jarang. Biasanya ini menjelang Ramadan atau hari raya itu baru iya, udah seperti itu. anggar segitu. Nah, Soleh ini apa mengembangkan Gazlan ini mungkin ada motivasi dari apa, berangkat dari apa yang memotivasi Mas Soleh itu sehingga bisa mempertahankan Gazlan yang hampir runtuh lah ya. Ya. Kerugian 80 juta itu hampir stop produksi ini Lumayan apa? banyak itu ya. Motivasinya apa sih? Motivasi itu pertama penduduk Indonesia ini kurang lebih 300 jutaan. Apakah tidak ada customer 1000 pun yang akan pesan baju ke saya? Oh, itu. Kan Jadi, banyak orang Indonesia, iya, bro. iya. Jadi kan dari 1000, 2000 kan masa gak ada yang pesan ke saya gitu Jadi kan. motivasinya dari jumlah masyarakat Bener, Indonesia. 0,001 itu pasti ada customer saya itu. Dan ini paling banyak kira-kira dari mana? Ini customernya dari Probolinggo sendiri kah atau dari luar kota juga? Biasanya dari Kalimantan Tengah, terus Jambi, Jauh terus ya. lumayan sih. Terus daerah Probolinggo sendiri kebanyakan dari pondok-pondok lah, santri. Dari Besuki, itu dari Situbondo gitu, banyak dari Jember, sama ini Ciamis itu daerahnya. Oh, Ciamis, Jawa Yang Barat paling ya. ingat itu saya. Nah, kantor Gazlan ini ada di mana? Di Probolinggo mana? Kalau untuk kantornya office-nya itu kebetulan ini di Randu Merak. Oh, di Randu Merak, Randu Merak. berarti Di perumahan. Kabupaten Probolinggo. Betul. Paiton, Kecamatan Paiton. Oh, itu ada alamatnya seperti apa? Ancar-ancarnya mungkin. Itu ada POM Randu Merak, Utara Jalan, Hmm. Bang Hasim. Terus ke barat itu Selatan Jalan, Perumahan sama View. Oh, itu udah langsung ada kelihatan lah ya. Kelihatan ada logonya merah. Gas. Nah, ini Bang Soleh ini mungkin untuk apa kaula muda atau anak-anak muda ini kan masih umur berapa ini Mas Soleh? Masih 25, 26. Oh, berjalan 26. Berjalan ya. 26. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih untuk anak-anak muda di luar sana mungkin yang baru lulus sekolah atau yang kuliah ingin apa ya, ingin mengembangkan diri itu seperti apa dan mungkin ada pesan-pesannya. Betul. Pesan saya kalau kita nggak punya skill, tetap kita konsisten pada jalan yang udah kita tempuh dan temukan skill dalam jalanmu itu. Itu pesan saya. Apa yang kita pilih ya. Bener. Jadikan prinsip, jangan nanggung-nanggung. Jangan mikir ini itu bisnis itu bukan di konsep, tapi dikerjain langsung tanpa menghitung rugi. Nah, jadi jangan hanya bicara saja, Betul. jangan hanya konsep saja, kita harus kerjakan dan maksimalkan pekerjaan. Betul. Oke baik, pemirsa mungkin seperti itu obrolan singkat saya dengan Mas Soleh selaku owner Gazlan vendor dan konveksi ya Betul. di Kabupaten Probolinggo.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap.